Shalom, selamat sore. Senang sekali saya bisa berada di tempat ini kembali. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Julius Ishak yang memberi kesempatan kepada saya untuk membagikan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini saya ditemani oleh teman saya sejak SMP yang juga bersama-sama kita mengerjakan pekerjaan ladang pelayanan yang khusus di kota Jogja. Saya persilakan Lani berdiri. Ya. Lalu juga saya ditemani oleh domba istimewa. Dulu dia dikenal dengan sebutan waria. Profesinya sebagai drag queen, tapi oleh kasih kemurahan Tuhan, dia sudah menjadi pribadi yang diperbaharui. Saya persilakan Edo. Jadi Bapak Ibu, saya mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Ketika hati Tuhan ditaruh di dalam hati saya, untuk saya mengerjakan satu pelayanan yang tidak mudah dan tidak semua orang mampu mengerjakannya. Banyak dari jemaat yang saya gembalakan itu adalah para waria, transpuan, LGBT. Bahkan kalau jemaat umum yang masuk itu rata-rata orang yang bermasalah, yang mereka sebenarnya sudah dianggap sebagai orang yang tidak mungkin masuk kerajaan Allah. Bahkan juga kaum marginal, para pemulung. Jadi Bapak Ibu kalau tahu keadaan rumah para pemulung itu pasti Bapak Ibu akan kaget. Disitulah saya diajak Tuhan untuk masuk ke ladang itu. Dan Tuhan mengajarkan kepada saya bahwa kasih setia Tuhan itu untuk semua orang tanpa melihat masa lalunya. Sore ini firman Tuhan, saya beri judul orang yang tidak suka dengan kasih setia Tuhan. Mari kita membuka kitab Yunus pasal pertama ayat 1 sampai yang ketiga. Perikopnya Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kitab Yunus ini ditulis untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa anugerah kasih setia Tuhan bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk semua bangsa, semua orang yang merindukan kasih karunia. Di dalam kitab Mazmur pasal 136, ada kalimat yang selalu diulang-ulang sampai 26 kali. Bunyinya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu kekal. Sekali Tuhan mengasihi kita, untuk selamanya kita dikasihi apapun keadaan kita. Bahkan saat kita mungkin meninggalkan Tuhan, kasih setia Tuhan itu tetap
mengikuti sepanjang umur hidup kita. Namun ternyata ada satu orang yang tidak suka dengan kasih setia Tuhan. Ketika Tuhan datang kepada Yunus, memberikan satu penugasan khusus agar supaya Yunus pergi ke kota Niniwe. Tuhan ingin supaya Yunus pergi ke sana menyerukan pertobatan. Karena bangsa Niniwe dicatat di dalam sejarah adalah bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Karena bangsa ini tidak percaya kepada Allah, sehingga bangsa ini adalah bangsa yang sangat kejam. Kalau mereka menang perang, maka musuh yang ditaklukkan itu pasti akan dimutilasi, kepalanya dipenggal, dan itu dipajang di seluruh kota Niniwe. Begitu besarnya dosa yang dilakukan oleh penduduk Niniwe. Tapi lihat, anugerah Tuhan menghampiri bukan orang yang sempurna. Tapi Tuhan mengasihi semua orang, khususnya orang-orang berdosa yang memang rindu mengalami kasih karunia. Jadi perintah Tuhan sebenarnya sangat jelas kepada Yunus. Yunus, kamu pergi ke kota Niniwe. Peringatkan supaya mereka bertobat karena kejahatannya sudah diketahui oleh Tuhan. Tapi lihat apa yang dilakukan Yunus. Sekelas nabi. Yunus bukan orang biasa. Dia mendapat julukan salah satu nabi di perjanjian lama. Kalau yang namanya orang sudah mendapat julukan nabi, berarti dia orang yang tahu tentang Taurat. Dia berarti tahu bagaimana berdoa kepada Tuhan. Namun sayang, di balik kerohaniannya yang nampak indah di pemandangan mata manusia, tapi ternyata hatinya tidak mengenal kasih. Dia belum mengerti hati Bapa itu berlimpah-limpah kasih dan pengampunannya untuk orang yang tersesat, yang terhilang. Dan lihat apa yang dilakukan Yunus. Yunus berani menolak penugasan dari Allah. Satu-satunya nabi yang terang-terangan berani menolak perintah Tuhan, Nabi Yunus. Apa yang dilakukan? Dia berusaha lari sejauh mungkin. Disuruh pergi ke kota Niniwe. Ternyata dia nekat, diam-diam beli tiket, naik kapal, berlayar ke Tarsus. Kalau kita lihat di peta, Niniwe itu ada di daerah timur. Sedangkan Tarsus ada di daerah barat. Jadi dari ujung timur, Yunus lari sampai jauh ke ujung yang paling barat. Di pikirannya dengan dia bisa lari dari perintah Tuhan, dia bebas, dia bisa menghindari penugasan itu. Tapi kita lihat lagi, kedaulatan Tuhan itu mutlak. Kalau Tuhan sudah berkehendak, Tuhan sudah menetapkan, manusia tidak bisa menggagalkannya. Yunus berusaha merekayasa supaya dia bisa sembunyi dari jangkauannya Tuhan. Tapi hati Tuhan tetap mengejar Yunus. Nah, sekarang kita harus mengerti akar masalahnya. Kenapa sih Yunus sampai enggak mau menerima penugasan ini?
Jangan-jangan kita di sini pun punya spirit Yunus sekarang ini. Yang pertama kita lihat, ternyata Yunus tidak menghargai nilai sebuah jiwa. Di pemandangan Tuhan yang sangat dihargai tinggi oleh Tuhan, bukan hebatnya kita melayani. Bukan pencapaian prestasi. Kalau kita nanti ketemu Tuhan di dalam kekekalan, pasti Tuhan akan bertanya, selama kamu di dunia, apa yang sudah kamu kerjakan untuk membangun kerajaan? Itu pertanyaan yang pasti akan diberikan kepada kita. Ada satu ayat di dalam firman Tuhan yang menjelaskan apa gunanya orang memiliki seluruh harta dunia kalau ia kehilangan nyawa. Banyak orang berlomba-lomba, bekerja banting tulang siang dan malam, sampai lupa mempersiapkan diri untuk kekekalan. Seolah-olah kematian itu masih jauh kalau aku hidup sehat. Tapi kita harus sadar, dunia tempat kita sekarang ini hanya sementara. Semuanya nanti pasti akan menghadapi satu panggilan, pulang kembali ke rumah Bapa. Seberapa banyak kalau kita berelasi dalam aktivitas kita sehari-hari, bisakah kita punya hati seperti hatinya Tuhan? Ketika kita berkenalan dengan orang dan kita tahu dia belum punya jaminan keselamatan, apakah di dalam hati kita diam saja? Ini bukan urusanku, ini bukan panggilanku. Atau kita bergetar hatinya dan mulai antusias, punya keberanian untuk menceritakan keselamatan. Seberapa banyak kita di sini melewatkan momen-momen yang Tuhan berikan untuk kita punya kesempatan untuk menjadi pewarta kabar baik. Jangan hanya kita aktif di gereja, tapi kita tidak menghasilkan jiwa-jiwa yang bisa kita jangkau. Bicara tentang nilai sebuah jiwa, saya juga punya banyak kesibukan. Saya bukan pendeta full timer. Di keseharian saya masih mengerjakan usaha saya. Apalagi sekarang ini, yang namanya logam mulia itu begitu menjadi incaran orang-orang. Tahun kemarin sampai orang FOMO berlomba-lomba beli logam mulia. Seperti beli kacang goreng antri. Dan kalau kita sebagai pedagang emas, hari-hari ini menjadi hari-hari yang kita harus melihat monitor pergerakan. Karena sejak Trump berkuasa, harga emas itu bisa kayak jet coaster. Kadang naik cepat, tapi begitu ada statement, harga emas bisa langsung turun dengan sangat drastis. Tugas saya mengedukasi setiap orang yang datang ke toko saya. Saya menerapkan prinsip bukan hanya sekedar cari untung, tetapi bagaimana saya berjumpa dengan orang-orang pilihan yang Tuhan kirim datang ke toko saya. Ada satu kisah yang menarik yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu untuk menginjil, menceritakan kabar baik. Kita enggak harus pergi jauh-jauh sampai keluar pulau ke pedalaman. Kalau kita di kota Tasik, Bapak Ibu tinggal di kota Tasik, punya hati, rindu untuk Tuhan melawat setiap kota di mana kita tinggal, pasti pintu itu akan terbuka di tempat di mana kita berada. Tidak usah jauh-jauh.
Bapak Ibu di kantor, mungkin yang masih sekolah, yang masih kuliah, bisa melakukan pewartaan kabar baik. Bulan yang lalu saya kedatangan pembeli. Sebenarnya ibu ini bukan pelanggan toko saya, tetapi adiknya yang polisi itu yang langganan toko saya. Adiknya WA sama saya, Bu Ratna, tolong nanti kalau Mbak Yu saya datang ke toko, tolong dibantu. Saya nggak tahu suruh bantu dalam bentuk apa. Saya katakan, ya silakan datang ke toko, saya selalu ada di toko. Akhirnya benar. Yang disebut Mbak Yunya dia itu datang. Dia ngomong sama saya. Dia waktu itu baru bertemu saya sekali 8 tahun yang lalu. Ketika adiknya datang ke toko jual emas. Dia ikut dan diperkenalkan kepada saya 8 tahun yang lalu. Jadi ketemu saya baru sekali. Lalu apa yang terjadi? Lalu dia ceritakan, Mbak Ratna, saya minta tolong. Tolong bagaimana? Suami saya kanker pankreas dan mengalami pembengkakan di saluran empedu. Jadi sekarang ini biaya pengobatannya sudah di atas 100 juta. Uang saya di saldo hanya tinggal 4 juta. Saya punya banyak aset. Jadi suaminya ini dulunya mantan Kapolda di salah satu wilayah di Indonesia. Dia cerita, saya punya aset, punya rumah, punya sawah, punya ruko. Saya sudah usaha jual. Bahkan rumah di Batam yang dulu saya beli 25 tahun yang lalu. Sudah ditawar orang dengan harga yang sama seperti 25 tahun lalu saya beli. Saya enggak lepaskan eman-eman. Lalu saya sampai putus asa. Saya sudah iklankan kemana-mana. Rumah di Jawa Timur, di Batam, di Jakarta. Karena kebetulan sebelum jadi Kapolda, Bapak ini punya jenjang karier yang sangat bagus. Sehingga selalu ditempatkan di kota-kota besar. Saya sudah sampai bingung. Semua sudah tak titipi untuk bantu jualkan ruko rumah saya. Tapi semuanya enggak ada realisasi. Sedangkan tagihan rumah sakit sudah di atas 100 juta. Saya enggak mungkin menghentikan pengobatan ini. Lalu akhirnya dia keluarkan perhiasannya. Satu toples itu. Dia ngomong, Mbak, ini perhiasan ini bukan saya beli dari toko Mbak Ratna. Minta tolong dibeli. Supaya saya punya uang. Singkat cerita, saya bantu. Saya beli dengan harga yang pantas. Begitu catatan itu keluar, saya rinci semuanya. Terkumpul angka mendekati 500 juta. Begitu saya sodorkan, urek-urekan saya, coretan saya. Dia lihat angka itu, dia nangis, dia langsung bersimpuh dan mengatakan, terima kasih. Dan satu hal yang menarik yang dia cerita kepada saya. Mbak Ratna perlu tahu, saya beberapa hari ini sudah menyerah. Tidak tahu harus berbuat apa. Saya sholat tahajud. Saya menaikkan doa di dalam agama Islam. Ada doa yang namanya Al-Huma. Saya tidak tahu karena pakai bahasa Arab. Dia cerita, kalau doa ini diucapkan 11 kali. Yang intinya, ya Allah berikan aku jalan keluar. 11 kali dia ucapkan doa itu. Yang terbayang di benaknya bukan wajah nabinya. Muncul bayangan wajah saya Bapak Ibu. Jadi disitulah
dia minta adiknya untuk hubungi saya supaya saya mau menolong dia. Dari situ saya digerakkan Tuhan. Saya katakan, Bu, Bapak dirawat di Sarjito di kamar apa? Boleh enggak saya besuk dan saya doakan? Orang yang sudah mendapat pertolongan, itu kesempatan kita masuk, beritakan tentang kabar baik. Bisa ditampilkan di multimedia foto yang tadi saya kirim. Nah, nih, saya tutup wajah untuk etika. Itu yang kiri dengan ibu yang datang ke toko saya. Lalu yang sebelahnya itu suaminya yang dirawat di Sarjito karena kanker pankreas. Sudah stadium akhir. Saya enggak tahu bagaimana caranya saya bicara. Tapi saya enggak kurang akal. Kalau kita sudah mau bergerak, Roh Kudus memberikan hikmat, memberikan keberanian untuk kita bicara tepat sasaran. Kenapa saya mau melakukan itu? Kalau dikatakan sibuk, iya saya sangat sibuk. Kalau dikatakan keluarga, dia bukan keluarga saya. Saya baru tahu kondisinya ketika ibunya cerita. Tetapi hati saya digerakkan oleh belas kasih. Karena prinsip saya di dalam melayani, selagi orang itu masih ada nafas kehidupan, disitulah kemungkinan masih bisa terjadi. Tapi kalau orang itu sudah meninggal, selesai. Kita sudah tidak punya kesempatan untuk bercerita. Berani enggak kita Bapak Ibu melakukannya? Bertobat atau tidak itu pekerjaan Tuhan. Tetapi dengan kita berani menunjukkan identitas kasih Allah bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mereka bisa melihat satu kesaksian nyata di depan mata. Dan kalau mereka sudah mengalami satu keberkahan, istilahnya mereka, apa yang terjadi? Mulutnya enggak berhenti cerita kemana-mana. Kemarin dia datang lagi ke toko saya untuk jual yang kedua kalinya. Dia ngomong, waktu Mbak Ratna datang pertama, suami saya sudah mau bunuh diri. Semua infus sudah dicabut. Karena kalau kesakitan itu sudah enggak tertahankan lagi. Semua sudah enggak bisa masuk, kecuali lewat infus. Dan kalau sudah kesakitan, itu perutnya itu besar kayak gentong. Jadi harus disedot. Setiap 2 hari sekali itu harus disedot dari perutnya, dari paru-parunya. Disitulah saya melihat ketika kita digerakkan oleh belas kasihan, Tuhan dipermuliakan kalau kita mau bergerak. Jangan hanya berhenti di dalam gereja. Kita punya banyak kesempatan untuk bisa melayani setiap jiwa-jiwa dan tidak usah pergi jauh-jauh. Setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Temukan aku dengan orang-orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Maka Tuhan pasti akan kirim orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, yang terpuruk, yang mereka sudah menyerah dengan kehidupan ini. Lalu kita lihat Yunus. Kenapa dia sampai menolak penugasan dari Tuhan? Dia bukan hanya tidak ngerti nilai sebuah jiwa. Tapi karena di benaknya Yunus ada perhitungan untung dan rugi. Dia tahu penduduk Niniwe itu adalah musuh bebuyutan bangsa Israel. Di benaknya Yunus, kalau ini ditumpas wajar. Lawang sudah jahatin orang Israel. Kalau dibinasakan, ya puji Tuhan. Wong ini bangsa ndak kenal Tuhan, bebal, dablek,
diinjili nggak pernah mau bertobat misalnya. Tapi lihat, kalau kita mengerti hatinya Tuhan, kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Dalam pelayanan, bukan bicara tentang yang tampil di mimbar. Tapi maukah kita taat dan peka dengan panggilan Tuhan untuk kita mau bergerak melayani orang-orang yang terhilang, yang butuh ditolong dengan ketulusan, tanpa pamrih. Tuhan sangat melihat kedalaman hati kita. Kalau kita mengerjakannya dengan tulus, tidak hitung-hitungan, itu kalau korban di hadapan Tuhan, itu baunya harum, bukan bau gosong. Jangan berhitung aku dapat apa, tapi miliki prinsip. Kalau aku bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan, aku mau mengerjakannya. Kalau Tuhan minta aku berjalan satu langkah, aku mau berjalan lebih dari satu langkah. Jangan pernah hitungan untung dan rugi. Waktu awal saya masuk dalam ladang ini, banyak orang mencibir. Kamu buang-buang duit. Melayani orang-orang sakit yang gak prospek. Gak ada cuannya. Benar, saya katakan iya. Ketika saya mengadakan ibadah, saya di ruangan, sewa ruangan hotel. Sekali ibadah, berapa juta yang harus saya bayar? Kalau sebulan ada 4 kali ibadah, untuk sewa gedung aja, sudah keluar uang cukup banyak. Belum saya kasih makan kepada mereka. Karena jemaat saya banyak orang yang tidak bisa makan dengan cukup. Belum nanti kalau mereka sakit. Yang namanya gembala, kaum marginal, kalau besuk jemaatnya, bukan ngarepkan nanti dikasih oleh-oleh. Malah kita yang memberikan sesuatu untuk mereka supaya mereka bisa makan. Secara matematika dunia, banyak kerugian. Tetapi saya percaya matematika surga itu beda dengan matematika dunia. Karena saya melayani pekerjaan Tuhan, saya memperjuangkan yang bernilai kekal. Yang tidak akan saya terima sekarang. Tapi saya mengimani bahwa kemuliaan yang akan Tuhan berikan, itu adalah yang terbaik dari dunia yang bisa berikan untuk saya. Dan mereka selalu ngomong, untungnya apa Rat? Kamu melayani itu capek-capek, kesel. Belum nanti mereka banyak yang munafik, banyak yang drama. Saya katakan enggak apa-apa. Yang penting saya kerjakan bagian saya. Pertobatan itu ranahnya Tuhan. Kalau mereka tidak berubah, setidaknya hidup saya berubah. Yang dulunya saya mengejar apa yang dunia target. Tapi sekarang saya mengerti bahwa yang bernilai tinggi di hadapan Tuhan bukan jumlah kekayaan yang bisa saya kumpulkan. Tetapi yang bernilai tinggi di hadapan Tuhan ketika kita bisa membawa orang-orang yang sudah putus asa, orang-orang yang mau menyerah, orang-orang yang terjerat dalam dosa, akhirnya mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus dan mereka mengalami pembaruan di dalam kehidupannya. Yang dulunya menjadi orang yang tidak berguna, sampah masyarakat. Ketika mereka dilawat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup mereka menjadi hidup yang berguna. Setidaknya mereka tidak lagi menjadi parasit. Mereka tidak lagi menjadi peminta-minta. Itulah ketika saya ngerti
nilai sebuah jiwa itu begitu berharga. Dan kalau Yunus sampai akhirnya tidak mau mengerjakan, saya yakin yang dilihat Yunus adalah melihat perbuatan dosa dari bangsa Niniwe. Itu juga yang sering kita lakukan. Ketika ada orang jatuh dalam dosa, apa reaksi yang kita berikan? Ketika kita temukan teman kita terjerat hutang sampai akhirnya nggak bisa bayar, dan ternyata dia modelnya akhirnya model ninja, hutang nggak bayar ngilang. Apa kita langsung menghakimi? Dasar itu kurang ajar. Atau kita punya hati belas kasihan. Setidaknya kita mendoakan orang itu supaya dia bisa mengalami kelegaan. Ketika kita melihat ada orang jatuh dalam perzinahan, perselingkuhan, sampai akhirnya rumah tangga perceraian. Apa yang kita kerjakan? Apakah kita hanya duduk diam dan berkata ini bukan urusanku, ini bukan tanggung jawabku? Ketika ada jemaat yang kita kenal di gereja, biasanya datang rutin, tiba-tiba gak lihat. Apakah kita punya kepekaan? Ada apa ya? Kok dia gak lihat, gak datang? Jangan-jangan dia sakit. Apakah kita punya kepedulian untuk langsung, misalnya kalau kita kenal, kita punya nomor WA-nya, kita langsung tanya, kamu kemarin kok enggak ibadah, baik-baikkah? Satu tindakan kecil, tapi ternyata itu bisa mungkin menyelamatkan orang itu. Karena kita enggak tahu kesusahan yang dialami orang itu. Jangan lihat perbuatan dosanya. Kita semua di sini orang yang berdosa juga. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Kalau dilihat dari kacamata Tuhan, sebenarnya tidak semua orang yang layak. Bedanya, dosanya itu kelihatan atau tidak. Kalau dosa yang maling, nyuri, ngerampok, berzina, itu kan kelihatan di depan mata. Tetapi siapa yang tahu kalau di dalam hati kita masih menyimpan dendam kesumat. Kita enggak bisa ngampuni orang yang sudah menyakiti kita. Kita punya rancangan-rancangan yang buruk kepada orang. Bahkan kalau kita mungkin haleluya di gedung gereja, pulang dari gedung gereja kita lupa firman Tuhan. Kita kembali kepada kebiasaan lama kita. Kita dengan gampangnya tampil di gereja dengan penampilan rohani. Tetapi di luar kita tidak menjadi berkat. Jadi sekali lagi jangan lihat perbuatan dosa. Tapi lihatlah dia adalah pribadi yang diciptakan serupa dengan gambar. Dan dia butuh kesempatan kedua. Tugas kita menceritakan kabar baik kepada setiap orang. Karena disitulah sebenarnya hati Bapa yang diberikan untuk Yunus. Agar Yunus tidak menutup mata supaya penduduk Niniwe tidak dibinasakan. Sebelum dibinasakan, Tuhan pasti memberikan kesempatan agar orang itu berubah. Dan Tuhan butuh orang-orang seperti kita yang mau rela meninggalkan kenyamanan kita. Rela meninggalkan zona aman kita. Dengan label ini bukan tanggung jawabku. Itu tanggung jawab mentorku. Itu tanggung jawab gembalaku. Atau ketua komsel. Kita di sini yang sudah diselamatkan. Punya tanggung jawab yang sama. Mari kita ceritakan kabar baik kepada setiap orang yang kita jumpai.
Saya akan menutup firman Tuhan sore hari ini dengan satu pengalaman ketika saya menggembalakan salah satu domba istimewa yang bernama Paulus Dimas. Masih muda, umurnya baru sekitar 35. Dia pernah diculik dan didoktrin untuk dijadikan teroris. Jadi otaknya pernah dicuci oleh organisasi untuk dijadikan orang-orang yang fanatik, yang istilahnya untuk membinasakan orang-orang Nasrani. Tapi puji Tuhan, dia bisa kabur dari tempat di mana dia disekap itu. Ketika dia cerita, ketika dia kabur, dia ternyata menghadapi pelecehan seksual. Itu yang akhirnya Dimas masuk di dalam kehidupan yang sangat menjijikkan. Ibu angkatnya adalah seorang lesbian yang membesarkan dia. Jadi bisa dibayangkan pondasi moralnya sangat rapuh. Waktu saya awal berjumpa dengan Dimas, wajahnya memang enggak jelek-jelek, good looking. Dan orangnya kalem, enggak neko-neko. Satu hal yang menarik dari dia punya suara yang bagus. Sampai pada satu titik, dia benar-benar bertobat dan menyerahkan hidupnya untuk memasuki lembaran baru bersama Tuhan. Namun siapa yang mengira perjumpaan saya dengan Dimas itu sangat singkat. Satu hari dia datang kepada saya, dia katakan saya divonis kanker. Padahal dia juga sudah terpapar oleh virus HIV. Sehingga ketika dalam penampilan sehari-hari, tangannya itu yang satu tremor. Dan kayak kalau orang stroke gitu, terus kalau jalan itu diseret. Tapi anehnya, dia kalau ngomong biasa agak cadel. Tapi kalau memuji Tuhan lancar. Enggak kelihatan kalau dia ada kayak orang cadel itu. Yang menarik dari dia, saya sangat kagum. Jauh dari keluarga, jauh dari teman. Ketika dia menjalani pengobatan itu, dia jalani sendiri. Waktu operasi pun, dia juga jalani sendiri. Satu perkataan yang menggetarkan hati saya ketika dia mau dioperasi. Saya katakan, Dimas, kamu besok dioperasi, siapa yang jagain kamu? Gak ada, Bu. Benar gak ada? Iya. Tapi ibu gak usah khawatir. Ada Yesus menemani saya. Disitulah saya nangis. Terkadang saya masih mengandalkan orang-orang di sekitar saya. Kita bersyukur. Kalau kita sakit, masih ada keluarga yang menemani. Masih ada teman yang peduli. Kalau orang yang punya duit, gak ada yang peduli dengan uangnya bisa bayar pramurukti untuk merawat. Tapi dia gak punya apa-apa. Yang dia punya keyakinan. Aku punya Yesus. Aku yakin Yesus bersama dengan saya. Aku dulu orang berdosa. Tapi sekarang aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Aku yakin dosaku diampuni. Namun akhirnya perjalanan hidupnya tidak panjang. Saya bersyukur berjumpa dengan Dimas. Andaikan saya tidak memiliki respon kepekaan, Dimas selesai di usia muda tanpa menerima jaminan keselamatan. Ketika akhirnya saya mendapat kabar kondisinya mulai menurun. Saya masih ingat betul jam 1 siang saya ditelepon dari rumah sakit Sarjito. Toko saya tinggal. Saya pasrahkan sama karyawan saya. Saya bilang, Mbak,
titip, saya mau ke rumah sakit. Di kamar Sarjito itu, saya datangi tubuh Dimas yang mulai lemah, banyak tidur, tertutup bola matanya. Ketika saya pegang, saya bisik, Dimas, ini ibu. Dimas dengar, dia cuma ngangguk lemah. Lalu saya katakan, Dimas, terima kasih. Karena selama hidup Dimas, pertobatan Dimas itu benar-benar luar biasa. Kamu selalu jadi berkat ketika ada ibadah di gereja. Kamu selalu menyanyi untuk Tuhan. Sekarang ibu juga mau menyanyi untuk Dimas. Saya nyanyi di jam-jam terakhir sebelum Dimas berpulang. Saya pegangin tangannya, saya katakan jangan takut. Kalau nanti kamu pulang bersama Tuhan. Yesus sudah mengampuni segala dosamu. Yakin kamu dikasih Tuhan, kamu dicintai Tuhan, kamu sudah terima keselamatan. Saya tunggu hampir 1 jam. Masih ada nafas. Tapi saya nggak bisa ninggal toko lama-lama. Lalu saya pesan sama yang jaga. Tolong kalau nanti dikabarin Dimas sudah tidak ada, saya dikabarin. Apa yang terjadi? Ketika saya keluar di mobil, saya berdoa. Tuhan, kalau memang Tuhan mau panggil pulang, saya minta tanda Tuhan. Kalau boleh, Tuhan memanggil Dimas di jam 3 sore seperti jamnya Tuhan Yesus. Itu berarti saya melihat dan saya yakin Tuhan Yesus yang menjemput Dimas. Jam 3:10 saya dapat telepon. Bu, Dimas sudah tidak ada. PR belum selesai. Karena dia orang yang dibuang oleh keluarga. Tempat dia menaungi juga tidak bisa menerima. Semua lepas tangan. Akhirnya saya mengambil keputusan, baik saya yang akan menanggung biaya pemakamannya. Langsung saya minta tolong teman untuk hubungi rumah duka. Di rumah duka itu saya ketemu dengan pengurusnya, saya ambil disodorin apakah ada paketan. Lalu saya ngomong saya ambil paket yang minimalis karena ini yang menanggung adalah gereja. Akhirnya saya serahkan kepada rumah duka untuk merawat semuanya. Mulai dari peti, bunga, memandikan, bahkan sampai mengurus tanah pemakaman. Saya pasrah bongkoan. Besoknya saya tanya sama pengurus rumah duka, Pak, jadinya dimakamkan di mana? Bayangan saya, kalau saya ambil paket minimalis, berarti tempat pemakamannya ya di TPU di pinggiran kota Jogja. Tapi ternyata Tuhan itu keren. Saya nggak pernah cerita apapun, saya cuma ngomong saya ambil ini karena ini orang yang tidak mampu dan tidak ada keluarga yang merawat. Ternyata Bapak Ibu ketika petugas pemakaman itu ngomong, Bu, hari ini nanti Dimas dimakamkan di pemakaman Gunung Sempu. Saya kaget. Gunung Sempu itu salah satu tempat pemakaman kalau seperti di Jakarta itu seperti San Diego Hill. Tempat yang eksklusif. Dan yang membuat saya semakin bergetar ketika mobil jenazah sampai di pemakaman Gunung Sempu. Saya makin kaget. Karena apa? Ternyata petugas pemakaman itu bisa menemukan satu lahan kapling yang tersisa di situ. Dan letaknya kebetulan sekali di belakang kuburan dari papa mertua saya. Jadi disitulah saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan,
ternyata Tuhan yang atur semuanya. Sampai Dimas pun dimakamkan di dekat makam keluarga besar dari suami saya. Jadi setiap kali saya nyekar ke tempat mertua saya selalu melihat makamnya Dimas. Itulah cara Tuhan memberikan satu message. Orang berdosa, seburuk apapun masa lalunya, dia tetap menjadi pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Ketika orang itu benar-benar minta ampun dan bertobat. Saya minta multimedia bisa tampilkan videonya Paulus Dimas. Tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Mengakhiri dengan sangat baik. Saya tidak pernah menyangka perjumpaan saya sangat singkat. Kalau saya tidak meresponi panggilan Tuhan, apa jadinya Dimas kalau dia pulang kekekalan tanpa memegang Yesus Kristus? Hari ini firman Tuhan sudah dilepaskan. Hati Bapa mengajarkan kepada kita tentang perjalanan Yunus yang menolak perintah Tuhan. Dan perintah itu bukan hanya untuk Yunus, tetapi untuk kita semua yang sudah diselamatkan. Apakah kita mau meninggalkan kenyamanan kita dan meresponi ketika ada orang berdosa Tuhan kirimkan dalam hidup kita? Apakah kita mau memiliki hati seperti hatinya Yesus yang merangkul dan rindu memulihkan orang itu? Saya minta Edo menyanyikan satu pujian, dan kiranya pujian ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Terima kasih Bu Gembala. Salam Bapak Ibu semuanya. Ini saya juga. Masih saya. Saya dengan Dimas, karena dikenalkan oleh Dimas JTKT. Tak membawa Nyatakan apa mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus
jamah hatiku. Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku. Singkapkan bila ada yang salah, Roh Kudus jamah hatiku. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat. Menyenangkanmu tujuan hidupku. Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku. Singkapkan bila ada yang salah, Roh Kudus jamah hatiku. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat. Menyenangkanmu tujuan hidupku. Kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Ku mau taat, ku mau bertobat. Menyenangkanmu tujuan hidupku. Ku mau taat, ku mau bertobat. Menyenangkanmu tujuan hidupku. Menyenangkanmu tujuan hidupku. Menyenangkanmu tujuan hidupku. Terima kasih.